Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Afdhalus salati wat taslim. Baik. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dan terus-menerus mempelajari kitabnya dan mempelajari ilmu-ilmu syar'i yang berhubungan dengan syariatnya. Dan di antara ilmu yang paling mulia, apa yang kita pelajari sekarang ini? Ilmu tentang Al-Quran, ilmu tajwid. Termasuk dari ilmu-ilmu Al-Quran. Karena hanya dengannya lah kita mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tayyib, kemarin kita sudah mengambil muqaddimah dari beliau dan kita sudah masuk di dalam Tarjamatun Nazim. Baik. Siapa namanya penulis ini? Baik. Syekh Sulaiman ibn Husain ibn Muhammad ibn Shalabi Al-Jamzuri. Dia masyhur dengan apa? Afandi, Al-Afandi. Taib. Di mana beliau dilahirkan? Tonto. Ya, lain-lain memang namanya. Ya, karena lisannya kita ya. Taib. Di Tonto. Di mana itu Tonto? Daerah mana? Bulukumba kan? Di mana? Di mana? Sampingnya. Ini negeri yang paling masyhur qurra di dalamnya. Negerinya para qurra ini sampai hari ini bahkan. Mesir. Dibantu Ki. Minta Ki bantu uang. Persis kuis ini. Ada pas, ada minta bantuan. Kurang 50 mah minta. Baik. Kapan beliau dilahirkan? Ant. Kapan beliau dilahirkan? Baik, berdoa lagi. Pas, Masya Allah. Berdoa lagi. Itu. Seribu? Bagaimana itu? Berarti berapa kali dia lahir itu? Antara 1163 sampai 1690. Baik. Karena beliau bilang di situ bid'ah wasittin ba'dal mi'ati wal alf. Antara 1163 atau 9. Karena bid'ah ini kita ulangi, dia angka antara 3 sampai 9. Kan? Sama dengan hadis al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha syahadatu an la ilaha illallah. Sebagian riwayat qaulu la ilaha illallah al-hadis. Iman itu ada berapa? 70. Ini bid'ah. Antara 70 berapa lagi namanya? 73 sampai 79. Tayyib. Tayyib, tidak ada yang ini ya. Ini hanya terjemah dari beliau. Tayyib, sekarang alhamdulillah kita masuk dalam muqaddimah kitab. Ya kan? Atau biasa disebut dengan mabadi' al-ilm. Pendahuluan ilmu. Okay. Ada qari? Iqra. Sebelum antum baca tunggu dulu. Dan ke mabadi ini masyhur. Ya kan? Masyhur. Para ulama merangkumnya pada setiap fan apapun itu. Pasti ada mabadi dari mabadi'ul ilm. Dan mabadi ini telah dirangkum oleh salah seorang ulama bahasa, As-Sabban rahimahullah, dalam bentuk bait syair dalam
3 baitnya. Beliau menjelaskan bahwa di setiap ilmu itu pasti memiliki mabadi, pendahuluan. Yang penting untuk kita ketahui sebelum kita masuk dan mempelajari ilmu tersebut. Dan akan disebutkan mabadi ini ada 10. Makanya biasa juga disebut mabadi ini sebagai apa? Mabadi al-ilm al-asyarah. Pendahuluan ilmu yang 10. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif muqaddimatun wa mabadi'. Inna likulli ilmin qabla an nadkhula fihi mabadi'a wa muqaddimatin ja'alaha ba'dul ulama'i asyarah yanbaghi 'alad darisina an yattali'u 'alaiha litadhhara lahum haqiqatul ilmi alladhi yadrusuna. طيب يكفي. قال حفظه الله تعالى إن لكل علم قبل أن ندخل فيه مبادئ ومقدمات. Sungguh pada setiap ilmu itu sebelum kita memasukinya dan sebelum kita mempelajarinya ada mabadi dan muqaddimat, ada pendahuluan, ya kan? Ja'alaha ba'dul ulama'i asyarah. Pendahuluan ini sebahagian ulama menjadikannya 10. Yang bagi alad darisina ayyattali'u 'alaiha, yang dimana mabadi ilmu yang 10 ini sepantasnya bagi siapapun yang mengajarkan ilmu ini atau ilmu-ilmu yang lainnya ayyattali'u 'alaiha, untuk melihatnya, menelitinya, ya kan? Untuk apa? Apa faedahnya? Litadhhara lahum haqiqatul ilmi alladhi yadrusunah. Agar kiranya dengan dia membaca, mempelajari, meneliti dari 10 pembuka atau pendahuluan ilmu ini, itu akan nampak baginya apa hakikat ilmu yang akan dia pelajari. Baik, Iqra. Thumma qala muallif qad nadhamaha Abul Irfan Muhammad ibn Ali As-Sabban rahimahullah faqal inna mabadi kulli fannin asyarah al-hadd wal mawdu' thumma ath-thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu al-istimdadu hukmu syari' masail wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami'a hadha syarafa. Hadha syaraf. Baik. Balik namanya. Kemudian kata beliau, setelah kita tahu bahwa di setiap ilmu itu pasti ada pendahuluannya, pembukanya, dan kita tahu bahwa pendahuluan tersebut telah dirangkum oleh para ulama sebanyak 10 pendahuluan. Nah, sekarang beliau beritahu kita apa saja ke-10 pendahuluan itu. Kata beliau, waqad nadhamaha Abul Irfan Muhammad ibnu Ali As-Sabban rahimahullah. Dan ke-10 mabadi yang telah berlalu kita sebutkan itu telah dirangkum menjadi sebuah nazam, menjadi sebuah bait syair oleh siapa? Abul Irfan Muhammad bin Ali As-Sabban rahimahullah, salah seorang ulama bahasa. Ya kan? Banyak dari buku-buku bahasa, terutama nahwu, ya kan? Yang disyarah oleh beliau dan ditahqiq oleh beliau. Seperti di ta'liq disebutkan, ta'liq nomor 1 di antara buku beliau adalah Hasyiyah As-Sabban ala syarhi al-Maliwi, ya. Baik. Dan banyak muallafat beliau, ya kan? Ada juga buku As-Sabban ini, wallahu alam kalau saya tidak salah, terhadap Alfiyah bin Malik Qatr, ya kan? Ada beberapa buku-buku bahasa yang disyarah oleh beliau. Baik. Beliau meninggal tahun 1206. Baik. Sanata alfin wa mi'atain wa sittin. Ya kan? Sanata alfin wa mi'atain wa sittin. Baik. Faqala, beliau berkata dalam nazamnya, inna mabadi kulli fannin asyarah. Ya, sungguh setiap ilmu itu memiliki mabadi asyarah, pendahuluan yang 10. Apa itu? Kata beliau di satr yang kedua,
al-haddu wal mawdu'u thumma samarah. Yang pertama ada al-hadd, ta'rifnya, pengertiannya, definisi ilmu tersebut. Kemudian ada mawdu', peletakannya, afwan, di mana dia diletakkan, di mana dia diamalkan, digunakan, ya kan? Pada apa? Kapan kita gunakan itu? Tsumma samarah. Kemudian berikutnya samarahnya, apa buahnya? Ya kan? Apa buahnya kita mempelajari atau faedah kita mempelajari ilmu? Suatu ilmu, termasuk ilmu tajwid yang kita pelajari. Kemudian kata beliau wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Kemudian ada fadluh, keutamaannya secara syariat. Apa yang kita dapatkan? Ya kan? Apa keutamaan yang kita dapatkan dari mempelajari suatu ilmu? Wa nisbah, nisbahnya. Kepada siapa dia disandarkan? Ya, termasuk dari ilmu apakah ilmu yang kita pelajari itu? Misalnya ilmu tajwid, nisbahnya kemana? Merupakan salah satu dari ulumul Quran. Ya kan? Ada begitu seterusnya. Kemudian yang keenam ada wal wadi'u. Siapa peletaknya? Siapa yang paling pertama menuliskan dari ilmu yang kita pelajari, termasuk ilmu tajwid? Walismu listimdadu hukmu syari'. Kemudian beliau lanjut, yang berikutnya ada isim. Apa nama ilmu yang kita pelajari? Kemudian istimdadnya, dari mana ilmu itu diambil? Apakah itu termasuk bid'ah atau bukan? Atau ilmu yang baru? Atau memang sudah datang dari zaman para nabi dan para sahabat? Kemudian hukmu syari'. Apa hukum kita mempelajarinya? Apakah fard? Wajib? Kalau dia wajib, apakah fardu kifayah? Ataukah fardu ain? Ataukah dia sunnah? Ya. Kemudian yang terakhir, masail. Masalahnya. Apa yang kita akan bahas di dalam suatu ilmu. Taib. Kemudian kata beliau wal ba'du bil ba'd iktafa. Namun hanya saja sebagian ulama ada yang mencukupkan dengan sebagian dari 10 ini. Makanya dia tidak sebutkan 10. Ada yang menyebutkan hanya 7, ada yang menyebutkan hanya 8. Ya kan? Karena memang ini diperselisihkan oleh para ulama. Hanya saja kata beliau wa man daral jami'a haza asyarafa. Hanya saja siapa yang mengetahui seluruhnya ini, yang ke-10 ini, haza, dia akan melingkup, akan menguasai atau akan mendapatkan, memperoleh asyarafa, sesuatu yang mulia. Dan kemarin sempat saya bawakan ini di pelajaran usul dan saya keliru, saya membacanya dengan hadza, menjadikan taukid dari al-jami', dan itu ternyata keliru ya. Ini yang benarnya, haza, pakai zai, bukan pakai dha, dan bukan pakai ha tebal, pakai ha, haza. Ya kan? Kemarin saya sebutkan hadza, ya kan? Sebagai taukid dari jami', dan itu keliru. Wa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Baik. Summa qala muallif wa ha hiya bi ijaz. Al-awwal haddut tajwid ay ta'rifuhu lughatan at-tahsin wa istilahan ilmu yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu makhrajan wa sifatan waqfan wa ibtida'an min ghairi takallufin wala ta'assufin tibaqan lima talaqqahul muslimuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yakfi, jazakumullah khaira. Kemudian kata beliau wahahia biijaz, dan demikian ya penjelasan yang ada di atas secara terperinci. Yang pertama ada haddut tajwid, hadnya, pengertiannya, definisinya, apa arti tajwid itu. Makanya kata beliau ay ta'rifu, apa yang dimaksud dengan had? Ay ta'rifu, maksudnya ta'rifnya, pengertiannya. Apa pengertiannya? Lughatan at-tahsin. Secara bahasa dia bermakna at-tahsin, memperbaiki, membenarkan, meluruskan, memperindah. Nah, ini makna dari makna-makna kata tahsin. Dan di antara ulama ada juga yang mendefinisikannya dengan makna al-itqan, menguatkan, mengokohkan. Nah, ini itqan. Jadi tajwid secara bahasa itu bisa bermakna tahsin, memperindah, memperbaiki, meluruskan, membenarkan. Ada juga yang memaknai dengan makna al-itqan, menguatkan, ya kan? Al-itqan, mutqin. Makanya seorang
yang menghafalkan sesuatu, terutama Al-Quran, dengan kuat, dengan apa? Iya, dengan kuat, dengan hafalan yang kuat, dikatakan apa? Mutkin. Orang yang mutkin, yang kuat hafalannya. Nah, ini salah satunya. Istilahan, ada pun secara istilah, dan ini ta'rif yang lebih pentingnya, ilmu tajwid adalah ilmun, suatu ilmu, yu'rafu bihi, yang dengannya kita tahu, i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqah. Kita tahu bagaimana cara memberikan setiap huruf itu hak dan mustahaknya. Paham? Adapun hak dan mustahak, untuk lebih jelas, kita lihat ta'liq nomor 2. Apa yang dimaksud dengan hak dan mustahak? Ini kan? Nah, kata beliau di ta'liqnya, istaqarra al-haqqu wal mustahak mustalahan inda ahli al-fanni ala. Kemudian beliau jelaskan. Kata beliau sebelumnya, kata hak dan mustahak ini adalah istilah yang telah masyhur, telah tetap di sisi ahli fan, ulama ahli cabang ilmu ini. Maksudnya cabang ilmu tajwid. Apa maksudnya istilah ini? Kata beliau, hak al-harf, adapun hak dari huruf itu, apa maksudnya? As-sifatul lazimah. Sifat-sifat huruf yang lazimah. Apa maknanya lazimah? Allati la tanfakku anhu bi ayyi halin minal ahwal. Dia adalah sifat yang tidak pernah terlepas darinya. Anhu ay anil harf. Bi ayyi halin minal ahwal. Bagaimanapun keadaannya. Beliau contohkan seperti apa? Al-isti'la. Sifat al-isti'la. Apa itu sifat al-isti'la? Kata para ulama, al-isti'la itu terangkatnya lidah ini pada saat menyebutkan huruf. Dan isti'la ini punya berapa huruf? Ada beberapa huruf ya, diringkas oleh para ulama dengan kalimat khussa, dhaghtin, qil, kha, sad, ba, qaf, ta. Khussa, dhaghtin. Taib. Qil, ya. Kemudian ada dha. Ada berapa itu? 8 ya? Coba lihat. Khussa, dhaghtin, qil. Iya, ada qaf. Ada ghain, ada qaf. Ada berapa itu? 7 ya? 7. Huruf ini coba perhatikan. Tatkala antum sebutkan khussa, dhaghtin, qil. Dari semua huruf ini, tatkala antum sebutkan, pasti, mau tidak mau, lisan antum pasti terangkat. Sifat ini lazimah. Bagaimanapun keadaannya huruf ini yang disebutkan, tidak akan pernah tidak. Pasti tatkala antum ucapkan, sifat ini ada. Apapun hukumnya dan apapun keadaannya, mau dalam bentuk dia gunnah, mau dalam bentuk dia idgham atau ikhfa atau apapun itu. Ya, apapun hukum yang masuk ke huruf-huruf ini, sifat ini isti'la pada huruf-huruf itu akan lazimah, tetap, tidak akan berubah. Nah, ini maksudnya hak huruf. Ya, begitu pula sifat yang setelahnya. Sifat apa kata beliau? Al-itbaq. Al-itbaq ini lebih khusus lagi dari yang pertama. Kalau isti'la itu terangkatnya lisan pada saat penyebutan huruf. Kalau itbaq, dia menyentuhnya lisan ke langit-langit tatkala penyebutan huruf. Ini hurufnya ada berapa? 4. Ada sad, ba, ta, dan dha. Ada 4. Ini huruf kalau antum sebutkan pasti. Coba saja. Sa. Lisan yang di belakang itu pasti naik dan menyentuh langit-langit. Ba. Ba disebutkan, makhrajnya nanti akan datang, imma kita menyentuhkan salah satu dari kedua sisi, atau dua-duanya kita sentuhkan ke atas. Ta juga sedemikian. Ta. Coba saja. Dha. Semuanya. Ya kan? Sifat ini, atau huruf-huruf ini, kapanpun antum sebutkan, dan dalam keadaan apapun, dalam hukum apapun, baik dia idgham, atau idhar misalnya, atau ikhfa, apapun hukumnya, sifat ini itbaq pasti ada, lazimah pada huruf itu.
Nah, ini namanya hak huruf. Paham ini? Ini hak. Kalau mustahak kata beliau, wa mustahakul harfi, adapun mustahak dari huruf itu as-sifat al-aridah. Sifat yang muncul, bukan tetap. Dia muncul pada keadaan tertentu. Allati ta'ridu lil harfi fi ahwalin duna ukhra. Ini makna dari aridah. Apa makna sifat itu aridah? Allati ta'rid lil harfi, yang dia muncul pada huruf itu tatkala apa? Fi ahwalin duna ukhra. Pada keadaan tertentu, ya, tidak pada keadaan yang lainnya. Seperti apa? Kata beliau, kat-tafkhim. Seperti hukum at-tafkhim. Tebal tipisnya huruf. Contoh apa ini? Huruf ra. Ra, ikhwatal iman, dia punya dua keadaan. Kalau ra itu sendiri di fathah, maftuha, atau madmumah, di dhammah, maka bacaannya apa? Tafkhim, ditebalkan. Ra, ra, ru. Ya kan? Begitu pula kalau sebelumnya fathah atau dhammah. Mau diperantarai dengan sesuatu huruf mat atau tidak. Misalnya, dzalika khair. Khair. Paham? Itu. Tapi kalau dia di kasrah maksurah, dia apa? Tertiq. Tipis. Iri. 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 Jangan dibaca ri. Keliru ya. Nah, sifat yang seperti ini. Pada huruf ra misalkan. Apakah dia lazimah? Tetap ada pada huruf ra? Pada keadaan seluruhnya? Tidak. Tapi ada keadaan tertentu. Tafkhim khususnya ini, dia ada pada huruf ra misalkan, pada keadaan apa? Dia di fathah dan dia di dhammah. Kalau di kasrah, apakah dia dibaca tebal? Melainkan dibaca tipis. Paham ini maksudnya? Ini. Dan beliau sebutkan sifat-sifat yang lainnya. Ada idgham dan ada sifat-sifat yang akan datang nanti. Iya, beliau ambil ini dari Nihayat Al-Qaul Al-Mufid oleh Al-Imam Muhammad Al-Makki Nasr Al-Juraisi. Taib. Ini. Jadi ilmu tajwid, kesimpulannya, bagaimana atau ilmu yang mengajarkan seseorang. Bagaimana dia bisa memberikan huruf itu hak dan mustahaknya, sifat dan lazimah, dan sifat al-aridahnya. Paham ini? Atau biasa ada yang mengatakan hak dan kewajibannya. Ya, mau diterjemahkan apapun, yang jelas kita pahami apa makna hak dan mustahak. Sudah paham ini? Ini ilmu tajwid. Dan juga dari sini beliau isyaratkan apa yang kita akan pelajari ke depannya. Ya. Termasuk ini, kita akan mempelajari apa? Sifat-sifat al-lazimah, sifat-sifat huruf. Dan juga apa? Hukum-hukum tajwid. Di antaranya itu tadi. Ada idgham, ada ikhfa, ada idhar, dan sebagainya. Taib, kemudian kata beliau, ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqah. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari, atau ilmu yang dengannya ya seseorang bisa mengetahui bagaimana dia memberikan setiap huruf hak dan mustahaknya. Baik berupa makhraj, tempat keluarnya, atau sifatnya, atau baik hukumnya pada saat dia wakaf berhenti, atau hukum pada saat dia memulai dengannya. Ibtida min ghairi takallufin wala ta'assuf, tapi dengan syarat, tambih, peringatan dari beliau, tapi tidak boleh dengan apa? Takalluf, berlebih-lebihan, dan tidak pula dalam at-ta'assuf. Ya kan? Ta'assuf ini sama maknanya. Dan ini takalluf, ikhwas sekalian, ini adalah bab yang paling sering ditambih oleh para ulama tajwid khususnya. Karena banyak orang ya yang bertakalluf di dalam dia mengaji, membaca Al-Qur'an. Ya, sebelumnya kita perlu ketahui takalluf itu ada dua. Ada yang mamduh, yang terpuji, ada yang madmum, tercelah. Takalluf yang bentuknya mamduh, terpuji, itu tatkala seseorang mulai di dalam mempelajari ilmu tajwid. Ya. Kenapa? Karena orang yang baru mulai belajar memang itu perlu, bahkan harus bagi dia untuk bertakalluf, berlebih-lebihan.
Apa maksudnya berlebih-lebihan di sini? Untuk senantiasa mengulanginya dan membacanya dengan betul-betul baik dan benar sesuai dengan kaidahnya, dan menekan dirinya untuk berusaha membaca huruf itu sesuai dengan kaidahnya. Ini takalluf yang apa? Mamduh, yang terpuji, yaitu takalluf berlebih-lebihan pada saat awal seseorang belajar. Adapun yang madmum, yang tercelah, itu takallufnya seseorang, berlebih-lebihannya seseorang itu setelah dia mempelajari ilmu tajwid. Dia sudah tahu hukum-hukumnya, kaidahnya, tapi tetap dia tekan, dia paksa. Ini takalluf yang madmum. Dan faedah ini disebutkan oleh syarih sendiri, pensyarah sendiri, Syekh Bilal bin Haidar dalam syarahnya As-Sautiyah. Ya. Taib. Kemudian kata beliau, tibaqan, yang dimana ilmu yang kita pelajari ini, ilmu tajwid yang kita pelajari harus tibaqan, ay muwafiqan, sesuai lima talaqqahul muslimun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang telah diambil dan diriwayatkan dan diturunkan turun temurun oleh kaum muslimin, dari para ulama, dari tabi'in, dari para sahabat, sampai kemana? An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iqra. ثم قال المؤلف الثاني موضوع علم التجويد كلمات القرآن الكريم. Yakfi. Kemudian kata beliau, maudhu'nya, di mana ditempatkan ilmu tajwid ini, kapan kita mengamalkannya, di mana, ya kan? Kata beliau, kalimatul Qur'anil Karim. Ilmu tajwid ini diamalkan, digunakan pada kata-kata Al-Quran, lafaz-lafaz Al-Quran Al-Karim. Maka dari sini kita pahami juga bahwa membaca selain daripada Al-Quran, hadits, athar para sahabat, atau kalam biasa, atau nazam, itu perlu pakai tajwid atau tidak? Tidak. Karena maudhu' ilmu tajwid, tempatnya ilmu tajwid diamalkan, digunakan, ya kan? Itu untuk apa? Lafaz-lafaz Al-Quran. Bahkan di sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ilmu tajwid ini itu dipakai dalam Al-Quran pada saat kita mentilawahkannya saja. Ya. Adapun di dalam, ya, selain daripada tilawah, misalnya kita membaca atau mengutip ayat dalam ceramah, atau misalnya khutbatul hajah, ya kan? Ini sebagian ulama mengatakan tidak perlu untuk memakai tajwid. Tapi tetap ya, makhraj huruf harus benar. Ada beberapa hal yang memang wajib di situ, yang bisa mengantarkan kepada lahan al-jali namanya, kesalahan yang fatal. Ya kan, seperti panjang pendek, ya kan? Atau misalnya makhraj huruf yang bisa membawa kita salah huruf misalnya. Ya, seperti alamin dan alamin, itu beda. Alamin semesta alam. Alamin orang-orang sakit. Alam. Ya kan? Tayyib. Nah, seperti itu. Makanya pernah ada ikhwah, subhanallah, nas'alullaha ayyahdiyana wa iyyah. Ada ikhwah, dia sempat melihat khutbahnya Ustaz, guru-gurunya kita, Ustaz Dzulqarnain. Ya, kalau sebagian ustaz itu sudah panggil beliau Syekh Dzulqarnain, hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau komentari Ustaz Dzulqarnain pada saat khutbatul hajah dalam khutbah Jumatnya. Apa kata beliau? Katanya Ustaz Dzulqarnain ini tidak pernah belajar tajwid katanya. Dia tidak gunakan hukum-hukum tajwid dalam khutbatul hajahnya. Dia tidak pakai beberapa hukum dalam khutbatul hajah. Coba lihat kebodohan orang ini. Karena bodohnya dia, akhirnya dia seperti ini. Kan dia tidak tahu bahwa ilmu tajwid itu tidak perlu dalam kita mengutip ayat, melainkan itu pada saat tilawah. Bodoh ini orang ini seperti ini, ya kan? Jangan kita jadi orang yang seperti ini, ya kan? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wallahu alam, kalau bukan Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, saya keliru namanya ini, saya lupa, wallahu alam ya, tidak usah dicatat namanya.
Tapi yang jelas dia salah seorang dari salaf. Salah seorang dari salaf. Kata beliau, man arafa qadra nafsah. Man arafa qadra nafsih. Afwan, qadra nafsi. Man arafa qadra nafsihi. Wa arafa likulli dhi fadlin fadlahu. Wa arafa likulli dhi fadlin fadlahu. Faqad taraqa babat taufiq. Faqad taraqa. Taraqa. Baba at-taufiq. Kata beliau rahimahullah, man arafa qadra nafsi. Siapa yang tahu kadar dirinya. Wa arafa likulli dhi fadlin fadlah. Dan dia mengetahui bahwa setiap keutamaan yang ada pada setiap seseorang itu adalah miliknya, memang haknya, keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Siapa yang tahu dua perkara ini, kata beliau, faqad taraqa, sungguh dia telah mengetuk babat taufiq, pintu taufik. Kalau kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang dengan taufik inilah seseorang itu bisa mengamalkan ilmunya. Karena banyak orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Yang dengan taufik inilah seseorang akan selamat dengan ilmunya. Ya kan? Siapa yang menginginkan taufik dari Allah, ketuklah pintunya. Bagaimana caranya? Seperti kata salaf ini. Kita harus tahu kadar dirinya kita, dan kita harus tahu apa? Kadar orang lain. Itu kesimpulannya. Bahwa keutamaan yang ada pada orang lain itu sudah hak dia. Pemberian dari Allah SWT. Dan ini banyak penuntut ilmu yang jatuh di sini. Paham? Kita itu belajar, kalau kita sudah tahu gurunya kita, yakini gurunya kita manhajnya benar, ilmunya ada, dan insya Allah ilmunya itu benar, belajar. Jangan terlalu banyak bertanya. Dan jangan terlalu banyak bikin heboh. Kan? Jangan seperti sebagian ikhwah itu, baru belajar, sudah lebih pintar berfatwa dari gurunya. Kan? Taib. Ini faedah saja, mumpung kami ingat. Taib, selanjutnya, samaratuh. ثم قال المؤلف الثالث ثمرته صوت اللسان عن الخطأ في تلاوة الكتاب الله وفائدته الفوز برضا الله عز وجل برضا أو برضا برضا أي برضا الله عز وجل. طيب yakfi. Kemudian kata beliau hafizahullahu ta'ala, samaratuh, buahnya. Apa buah faidah, keuntungan kita dalam mempelajari ilmu tajwid? Kata beliau, saunul lisan, menjaga lisan, anil khata, dari ketergelinciran, dari kesalahan, dari kekeliruan, fi tilawat kitabillah, di dalam membaca kitabullah. Jadi ini. Jadi siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, hanya satu caranya. Dia belajar, khususnya ilmu tajwid. Dan kata beliau, wa faidatuh, adapun faidahnya, al-fawz biridallahi azza wa jal, itu kemenangan. Kan al-fawz, kemenangan, keutamaan. Ya kan? Biridallah. Wallahu a'lam, ini ridha saya belum sempat melihat terjemahannya. Siapa yang punya terjemahan? Coba lihat dulu. Allah taala alam ya. Ridha ini apa? Ridha masalahnya dibilang ya. Wa faidatuhu al-fawzi biridallah biradallah. Allah taala alam. Iya. Tapi isyarat beliau di sini, ini keutamaan dan kemenangan di hari akhirat kelak, di surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena beliau membawakan hadits al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Iya. Di syarahnya beliau, sautiyah, rekamannya, beliau menukilkan hadits di sini. Ya, jadi mungkin beliau isyaratkan tentang itu.
Wallahu ta'ala alam, mungkin besok pertemuan berikutnya kita cari tahu ini sama-sama. Yang punya ilmu, yang tahu ini, beritahu ya, cari. Ini tugas juga bagi kita semua. Taib, selanjutnya. Jadi intinya tadi ya, samarahnya, keutamaannya, keuntungan yang kita dapatkan di dalam mempelajari ilmu tajwid, itu menjaga lisan dari kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya. Summa qala muallif ar-rabi fadluhu min asyrafil ulumi wa afdaliha lita'alluqihi bi asyrafil kutubi wa afdaliha wa huwal Qur'anul Karim. Yakfi, jazakumullah khaira. Kemudian kata beliau, wa fadluh, apa keutamaannya secara syariat? Kata beliau, min asyrafil ulum wa afdaliha. Ilmu tajwid adalah ilmu yang paling mulia dan paling utama. Kenapa? Lita'alluqihi bi asyrafil kutub. Karena keterikatannya dia, berhubungannya dia dengan apa? Kitab yang paling mulia pula dan juga kitab yang paling utama. Apa itu? Al-Quran Al-Karim. Dan kita sudah sering menyebutkan dan mengulangi kaidah, ya, ucapan dari salah seorang salaf, apa katanya? Syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kata salah seorang salaf, syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Ketahuilah bahwa keutamaan ilmu itu sesuai dengan apa? Keutamaan al-ma'lum, apa yang dipelajari di dalamnya. Karena ilmu tajwid mempelajari tentang Al-Quran, kitab yang paling mulia dan paling utama, maka ilmu tajwid juga termasuk sebagai ilmu yang paling mulia dan paling utama. Selanjutnya, Al-khamis nisbatuhu ay ila baqil ulum wa ahadul ulumil muta'alliqatil bil Qur'anil Karim wa yakhtalifu an sairil ulum likaunihi la yumkinu lil insani an yujidahu binafsihi biduni muallimin mutkinin yulakkinuhu an nutqa talqina. Tayyib, kemudian kata beliau, hafizahullah, nisbatuh, penyandarannya termasuk dari ilmu apakah ilmu tajwid ini? Kata beliau, ai ila baqil ulum. Penyandaran ilmu ini terhadap ilmu-ilmu yang lainnya, termasuk dari ilmu apakah dia? Kata beliau, huwa ahadul ulum al-muta'allaqati bil Qur'anil Karim. Dia adalah salah satu ilmu yang berkaitan dengan apa? Al-Quran Al-Karim, sebagaimana yang telah berlalu. Ya, dan diantaranya juga apa? Ada ilmu usul tafsir, ada ilmu tafsir, ya kan? Nah, ini salah satunya, ilmu tajwid. Wa yakhtalifu an sairil ulum. Hanya saja ilmu ini berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Likaunihi la yumkinu lil insan ayyujidahu binafsih. Dari sisi seseorang yang ingin mempelajarinya, tidak mungkin dia bisa mempelajarinya dengan sendiri, dengan otodidak, dengan hanya membaca. Tidak cukup dengan itu. Biduni muallimin, tanpa seorang guru. Mutkinin, yang mutkin, yulakinuhun nutqa talqina, yang betul-betul mentalkinnya, membenarkan bacaannya, memperdengarkan bacaannya. Paham ini? Jadi ilmu tajwid ini, yang pertama, dia ilmu dari ilmu-ilmu Al-Quran. Ya kan? Sama seperti ilmu usul tafsir, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu Quran yang lainnya. Hanya saja, bedanya ilmu tajwid ini, dia harus diambil langsung dari guru. Langsung diambil dari guru. Makanya kata beliau, tidak cukup seorang itu mempelajari ilmu tajwid ini dengan sendirinya, otodidak. Tidak cukup. Hanya dengan baca, tidak cukup. Tapi melainkan apa? Dia harus cari guru yang mutkin, yang bisa mentalkinnya, mendengar bacaannya, sekaligus membenarkannya. Taib, kita cukupkan dulu ya. Besok kita ambil wadi sampai selesai, insyaallah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.